Selamat pagi Pak, kenalkan nama saya Dr. Rupal, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Satya. Bapak usia Bapak berapa Pak? 30. Oh, baik. Ada yang bisa saya bantu Pak? Mau cek kesehatan. Oh, cek kesehatan Pak ya? Ya. Baik, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian tubuh Bapak. Akan saya periksa adalah bagian kepala dan leher, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan ataupun gangguan pada daerah kepala dan leher Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk saya periksa? Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Baik, yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan prosedur pemeriksaan dengan mengangkat leher. Kemudian saya akan memeriksa ataupun menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, di mana yang saya butuhkan adalah stetoskop untuk melakukan auskultasi. Kemudian saya juga menyiapkan 2 buah kursi yang saya akan letakkan nanti dalam pemeriksaan. Kemudian saya sudah menyiapkan senter di sini untuk melakukan pemeriksaan di dalam mulut, dan juga untuk digunakan sebagai pemeriksaan di dalam hidung sebagai pencahayaan. Kemudian juga menggunakan 2 buah penggaris yang digunakan dalam pemeriksaan tekanan GVP. Kemudian juga dengan menggunakan alat peraga berupa otoskop dan spekulum hidung yang digunakan untuk memeriksa rongga dalam hidung. Dan juga saya sudah menyiapkan alat peraga berupa tang spatol yang digunakan untuk pemeriksaan bagian dalam dari mulut pasien. Jadi yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian kepala, di mana di sini saya akan melihat apakah terdapat suatu tonjolan-tonjolan yang dapat tampak pada pemeriksaan ini. Kemudian saya akan memperhatikan bagaimana kesimetrisan di sisi kanan maupun di sisi kiri kepala. Kemudian saya akan memperhatikan apakah terdapat mesosepali, mikrosepali ataupun hidrosepali pada pasien. Kemudian setelah pemeriksaan kepala, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada rambut pasien, di mana pada rambut yang akan saya nilai adalah bagaimana warna rambut pasien, apakah terdapat perbedaan warna, kemudian apakah terdapat seperti rambut jagung. Kemudian saya akan melihat bagaimana distribusi rambut dari pasien, apakah terdapat distribusi yang tidak merata. Kemudian saya akan melihat apakah terdapat suatu kerontokan atau juga terdapat suatu alopecia areata, di mana terdapat suatu bagian rambut yang hilang ataupun mengalami kerontokan seperti itu. Kemudian sekarang saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian rambut pasien, di mana saya akan mencoba meraba. Permisi Pak ya. Di sini saya akan mencoba meraba rambut pasien, bagaimana teksturnya. Kemudian saya akan mengamati apakah rambut pasien itu mudah dicabut ketika dilakukan penarikan sedikit. Pada umumnya pasien yang mengalami malnutrisi, rambutnya akan bersifat keras, kering, dan mudah dicabut. Kemudian sekarang saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada daerah wajah pasien, di mana di sini saya akan mengamati apakah terdapat tanda-tanda seperti tanda-tanda pucat ataupun anemis yang umumnya juga pada pasien-pasien dengan anemia. Kemudian saya akan memperhatikan apakah terdapat tanda-tanda sianosis umumnya pada pasien dengan penyakit jantung bawaan, apakah terdapat suatu kelumpuhan pada sisi wajah pasien, ataupun juga terdapat suatu paralisis nervus 7 pada pasien dengan penderita Bell palsy. Kemudian sekarang saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada daerah wajah pasien, di mana di sini saya akan memegang wajah pasien dengan menggunakan tangan saya. Baik Pak, mohon izin Pak ya. Di sini saya akan melakukan perabaan apakah terdapat suatu benjolan ataupun nyeri tekan. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan palpasi atau penekanan pada daerah sinus daerah wajah. Yang pertama adalah pada sinus frontalis. Saya akan melakukan penekanan dan menanyakan apakah terasa nyeri. Baik Pak, apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Kemudian ke ethmoidalis, setelah sini ada nyeri Pak? Tidak. Pada sinus. Kemudian ke sinus sphenoidalis, apakah ada nyeri? Tidak. Dan juga sekarang ke sinus maxillaris. Baik Pak, apakah ada nyeri? Tidak. Baik, terima kasih. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian mata. Yang pertama akan saya nilai adalah saya menilai bagaimana pergerakan dari bola mata pasien. Baik Pak, silakan lihat benda ini. Bapak silakan ikuti benda ini Pak ya. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian konjungtiva dengan cara membuka palpebra inferior dari pasien. Baik Pak, saya mohon izin Pak ya untuk memegang bagian bawah mata Bapak. Di sini saya akan melihat apakah konjungtivanya mengalami kepucatan ataupun terdapat tanda-tanda inflamasi seperti kemerahan baik pada sisi mata kanan ataupun mata kiri. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan sklera dengan cara melakukan pembukaan atau menarik sedikit pada bagian palpebra superior dari pasien dengan cara menggunakan dari telunjuk dan ibu jempol tangan saya. Baik Pak, saya izin Pak ya. Di mana saya akan melihatnya apakah terdapat tanda-tanda suatu inflamasi ataupun tanda-tanda kepucatan yang dapat diamati. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara memberikan cahaya atau dengan menggunakan lampu senter ini ke daerah atau ke bagian pupil dari pasien untuk mengecek apakah pupil akan mengalami miosis. Pak, sekarang saya akan memberikan cahaya Pak yang melalui senter ini, memberikan penyantaran dari sisi lateral ke medial dan mengamati pupil dari pasien. Baik, mengalami miosis ketika diberikan rangsangan cahaya.
Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian daerah mata, di mana saya akan memperhatikan pada bagian alis ataupun bulu mata apakah terdapat suatu kerontokan ataupun lepasnya bulu ataupun alis mata pada daerah yang diamati. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana posisi dari bola mata pasien apakah mengalami deviasi. Baik, kemudian saya sekarang akan melanjutkan pemeriksaan ke daerah hidung, di mana yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pemeriksaan secara inspeksi. Di mana pada saat ini saya akan menilai apakah pada permukaan hidung pasien yang diamati apakah terdapat suatu deformitas ataupun terdapat luka ataupun terdapat tanda-tanda tonjolan tulang. Kemudian saya akan lanjutkan ke pemeriksaan dalam bagian hidung, di mana saya dengan menggunakan spekulum dan lampu senter ini saya akan menilai bagaimana permukaan adalah apakah terdapat udim ataupun ulkus pada permukaan, pula juga pada bagian sisi dalamnya, pada sisi sebelah. Kemudian sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaan dengan teknik palpasi pada bagian hidung, di mana saya akan melakukan penekanan untuk mengetahui apakah terdapat tanda-tanda nyeri ataupun deformitas pada tulang. Baik Pak, mohon izin Pak, Bapak ada merasakan nyeri Pak? Baik, dan juga kita perhatikan apakah terdapat tanda-tanda fraktur dari os nasalis pasien. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaan ke daerah telinga, di mana pada pemeriksaan ini saya akan mulai dari inspeksi. Baik Pak, silakan duduknya di sini Pak. Saya akan memeriksa telinga kanan Bapak. Kemudian dari pemeriksaan ini saya akan menilai bagaimana pada saat inspeksi kita menilai struktur luar dari aurikular pasien, seperti bagaimana bentuk daun telinganya. Kemudian apakah terdapat tanda-tanda inflamasi pula pada sisi sebelahnya. Baik Pak, sekarang saya akan melihat dari sisi telinga kiri Bapak. Bapak, silakan rambutnya Pak bisa di... Baik, terima kasih. Sekarang saya akan melihat apakah terdapat tanda-tanda perlukaan, apakah terdapat tanda-tanda deformitas, dan tanda-tanda scar pada bagian dari aurikular luar pasien. Bagaimana pinanya dan bagaimana tragusnya, apakah terdapat tanda-tanda inflamasi. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kanalis auricularis dari pasien dengan menggunakan otoscop dengan alat peraga. Baik, mohon izin Pak ya, dimana saya akan melakukan pemeriksaan di sini dan saya lihat apakah terdapat tanda-tanda serumen yang dapat diamati pada bagian dalam telinga pasien, apakah terdapat tanda-tanda luka, kita evaluasi bagaimana membran pipanya dari pasien. Amati juga di sini bagaimana tanda-tanda dari kanalis auricularis pasien pada bagian sebelah sisi kiri pasien. Kemudian saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi pada bagian telinga pasien, di mana saya akan mengawali dengan telinga kanan pasien. Baik Pak, mohon maaf ya, saya izin pegang. Di mana ketika dilakukan palpasi, kita lakukan apakah terdapat nyeri pada pasien. Baik Pak, apakah Bapak nyeri? Tidak. Baik, kemudian saya akan amati apakah terdapat tanda-tanda tumor ataupun apakah terdapat tanda-tanda tonjolan pada bagian aurikular pasien, dan juga menekan tragus pasien apakah mengalami nyeri. Baik Pak, apakah Bapak mengalami nyeri? Tidak. Baik, saya akan lakukan ke sisi sebelahnya ataupun inflamasi ataupun nyeri. Baik Pak, apakah Bapak mengalami nyeri? Tidak. Dan saya akan melakukan penekanan pada tragus. Apakah Bapak mengalami nyeri Pak? Tidak. Baik, sekarang saya akan lanjutkan pemeriksaan ke daerah mulut, di mana yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan melakukan inspeksi pada bagian bibir pasien, di mana saya akan melihat apakah terdapat tanda-tanda ulkus ataupun kering ataupun tanda-tanda pucat pada bagian bibir pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian dalam dari mulut, di mana saya akan menggunakan spatula dan juga senter untuk membantu pencahayaannya. Baik Pak, silakan buka mulutnya Pak ya. Bisa izin Pak ya, mohon izin saya akan masukkan spatulanya, saya akan melakukan penekanan sedikit. Di mana di sini saya akan memperhatikan bagaimana daerah ataupun area di dalam mulut pasien. Saya akan perhatikan bagaimana mukosanya, apakah terdapat tanda-tanda luka, inflamasi, ataupun ulkus yang dapat diamati pada permukaan dalam dari mulut. Kemudian saya akan amati bagaimana tonsil, apakah terdapat pembesaran ataupun tanda-tanda inflamasi pada tonsil. Kemudian bagaimana faring di bagian dalam. Dan saya juga perhatikan bagaimana ufula dan kesimetrisan ufula yang dapat diamati. Kemudian saya akan melanjutkan pemeriksaan ke gigi, gusi, dan juga lidah. Baik Pak, silakan dibuka mulutnya. Silakan dijujurkan lidahnya Pak. Saya akan nilai apakah terdapat ketidaksimetrisan ataupun gangguan dari posisi dari lidah, di mana umumnya pada paralisis nervus blok. Pak, silakan dilihat giginya Pak. Baik, saya akan lihat apakah terdapat suatu gigi yang tanggal yang dapat diamati ataupun gigi yang putus. Kemudian saya akan perhatikan bagaimana gusinya, apakah terdapat tanda-tanda perlukaan yang dapat diamati. Kemudian sekarang saya akan lanjutkan pemeriksaan ke daerah leher, di mana pada daerah leher saya akan menilai yang pertama bagaimana posisi dari leher, apakah terdapat ketidaksimetrisan pada sisi kanan maupun sisi kiri. Kemudian saya akan melihat apakah terdapat tanda-tanda pembengkakan ataupun terdapat tanda-tanda tonjolan, dan juga diamati apakah terdapat tanda-tanda perlukaan ataupun tanda-tanda inflamasi yang dapat diamati. Memeriksa bagaimana pergerakan dari leher pasien, apakah terdapat keterbatasan dalam range of motion. Baik Pak, silakan digerakkan ke kiri. Baik, silakan ke kiri. Dan juga silakan Pak ke arah sebaliknya gerakan lehernya. Saya akan perhatikan apakah terdapat ataupun gangguan dan hambatan dalam pasien ketika menggerakkan lehernya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian kelenjar tiroid yang terdapat pada bagian servikal pasien, di mana saya akan minta pasien untuk menadahkan sedikit kepalanya. Baik Pak, silakan
di menghadap ke atas sedikit. Baik. Kemudian saya akan mengidentifikasi kelenjar tiroid yang umumnya terletak beberapa sentimeter di bawah dari cricoid cartilage. Di mana di sini saya akan perhatikan apakah terdapat tanda-tanda pembesaran dan saya akan meminta pasien untuk menelan ludahnya. Baik Pak, silakan ditelan ludahnya. Saya perhatikan bagaimana pergerakan dari kelenjar tiroid yang diamati, apakah terdapat ketidaksimetrisan. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada kelenjar tiroid pasien, di mana pemeriksa berdiri di belakang pasien dengan meletakkan kedua tangan saya. Saya akan mengidentifikasi cricoid cartilage terlebih dahulu. Kemudian saya akan menurunkan beberapa sentimeter ke bawah, kurang lebih saya teraba di sini. Setelah teraba kelenjar tiroidnya, di sini saya akan meminta pasien untuk menelan. Pak, silakan ditelan. Saya amati bagaimana pergerakannya, kemudian bagaimana konsistensinya, apakah terdapat nodul yang dapat dirasakan, kemudian tanyakan apakah pasien mengalami nyeri. Baik Pak, apakah Pak mengalami nyeri? Ya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan inspeksi untuk mengetahui kelenjar lymph node ataupun limfonodi pada daerah leher pasien. Saya akan menghadap ke sana dengan leher masih ke atas. Saya akan perhatikan apakah terdapat tanda-tanda pembesaran dari kelenjar lymph node. Begitu juga pada sisi sebelahnya, baik Pak, silakan. Saya akan perhatikan apakah terdapat tanda pembesaran dari lymph node yang dapat diamati pada pemeriksaan inspeksi kali ini. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaan palpasi untuk meraba kelenjar lymph node pada daerah di sekitar leher pasien, di mana saya akan mulai dari submandibula. Pak, mohon izin Pak ya. Saya akan melakukan perabaan, menyusuri ke belakang, ke daerah preaurikular. Saya akan mengamati apakah terdapat tanda-tanda pembesaran kelenjar lymph node. Kemudian saya akan lanjutkan kepada bagian bawah, menyusuri sternocleidomastoideus. Apakah terdapat tanda-tanda pembesaran kelenjar lymph node yang dapat diraba pada pasien? Apakah Bapak ada mengalami nyeri, Pak? Tidak. Baik. Kemudian juga raba pada bagian supraclavicular. Apakah terdapat tanda-tanda pembesaran dari kelenjar lymph node yang dapat diamati? Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada kelenjar tiroid pasien untuk mengetahui apakah terdapat tanda-tanda geruit ataupun bising pada kelenjar tiroid dari pasien. Baik Pak, mohon izin Pak ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan teleskop dan saya akan meletakkannya di kelenjar tiroid Bapak. Saya akan dengarkan apakah terdapat tanda-tanda geruit. Umumnya pasien dengan grade disease akan terdapat suatu bising sistolik yang dapat terdengar pada pemeriksaan auskultasi. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis, di mana saya akan meminta pasien untuk membuka pakaiannya. Baik Pak, mohon izin. Saya mohon izin untuk Bapak membuka pakaian Bapak, karena di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah dada dan leher Bapak untuk mengukur tekanan vena jugularis. Apakah Bapak bersedia? Coba silakan dibuka pakaiannya. Memposisikan bed pemeriksaan dengan sudut kemiringan 30-45 derajat dan juga menggunakan dua penggaris untuk mengukur tekanan vena jugularis pasien. Kami minta pasien untuk menoleh ke sebelah sisi kiri pasien. Bapak silakan menghadap ke sisi kiri. Kemudian saya akan mengamati internal jugular vein yang paling kuat pulsasinya, di mana pulsasi tersebut dibatasi oleh sebuah segitiga oleh sternocleidomastoideus, clavicular dan internal jugular vein. Kemudian saya juga mengidentifikasi sternal angle yang akan saya letakkan sebagai penggaris sebagai vertical line. Kemudian setelah saya sudah menemukan titik pulsasi yang paling kuat dari internal jugular vein, kemudian saya akan menarik garis horizontal yang meletakkan penggaris di sebelah sini. Kemudian saya akan meletakkan penggaris dengan posisi vertikal di bagian sternal angle dari pasien. Kemudian saya akan mengukur hasil pemeriksaan dari tekanan vena jugular vein. Umumnya hasil normal tekanan vena jugular adalah untuk tekanan GVP ini adalah 5 ± 2 cm H2O. Baik Pak, Bapak berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, di sini setelah melakukan pemeriksaan pada bagian kepala dan leher Bapak, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan di sini Bapak dalam kondisi yang sehat dan tidak mengalami adanya gangguan atau penyakit. Baik Pak, apakah ada yang Bapak ingin tanyakan lagi? Ya. Baik Pak, terima kasih. Tetap jaga kondisi dan semoga sehat selalu. Terima kasih Bapak. Ya.